Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Min asdaqal hadithi kitabullah khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyaallah ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini kita akan lanjutkan dari pembahasan kitab Madul Islam di akhir bab yang ke-11 ya. Dia di diktatnya di halaman 45. Sudah kita baca dari perkataan Imam Abul Aliyah rahimahullah ta'ala. Ada 6 wasiat beliau ya, untuk senantiasa mempelajari Islam, beramal dengannya, berpegang teguh dengan jalan keislaman ini, jangan berpaling darinya. Kemudian berpegang teguh dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan berhati-hati dari perkara bid'ah. Ya. Ini sebab-sebab keistiqomahan dalam agama. Tapi sekarang kita lihat dari komentar penulis rahimahullah ta'ala, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dalam mengomentari perkataan Imam Abul Aliyah di sini. Kata beliau rahimahullah ta'ala, ta'ammal kalama Abil Aliyati rahimahullah ta'ala hada ma ajallahu wa'rif zamanahu alladhi yahdiru fihi minal ahwa allati man ittaba'aha faqad raghiba 'anil Islam wa tafsirul Islami bis sunnah wa khawfahu ala alami tabi'in wa ulama'ihim minal khuruji 'anil kitabi was sunnati tabayyana laka ma'na qawlihi ta'ala id qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin wa qawlihi wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu ya baniya inna Allaha astafa lakumud din fala tamutunna illa wa antum muslimun wa qawlihi ta'ala wa may yarghabu an millati Ibrahima illa man safiha nafsah wa ashbahi hadhihi al-usulil kibar allati hiya aslul usul wan nasu anha fi ghaflatin wa bi ma'rifatihi yatabayyanu ma'na al-ahadith fi hadzal bab wa amsalha wa amal insanu alladhi yaqra'uha wa ashbahaha wa huwa aminun mutmainnun annaha la tanaluhu wa yadhunnu fi qaumin kanu fabadu afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illa al-qaumul khasirun. Ya, kata beliau rahimahullah ta'ala, ta'amal kalama Abil Aliyah rahimahullah ta'ala hadha. Ya, perhatikanlah perkataan Abul Aliyah rahimahullah ta'ala ini yang sudah kita terangkan ya. Ada 6 wasiat agar seorang bisa istiqomah dalam agama. Nah, ma'ajallahu wa'rif zamanahu, betapa mulianya perkataan itu, dan kenali zaman beliau. Ya, dimaklumi ya, Abul Aliyah dari salah seorang tabi'in, ya, murid dari murid para sahabat, masih sangat dekat zamannya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan sudah kita baca biografi beliau ya. Beliau ini masih mendapati
masa jahiliyah sebenarnya. Hanya beliau tidak berjumpa dengan Nabi SAW. Beliau masuk Islam 2 tahun setelah Nabi wafat. Nah, itu zaman dari Abul Aliyah. Beliau memperingatkan akan fitnah yang terjadi di tengah umat ini. Ya. Wa'rif zamanahu alladhi yahdiru fihi minal ahwa allati man ittaba'aha faqad raghiba 'anil Islam. Kenali zaman beliau yang beliau memperingatkan padanya dari hawa-hawa nafsu ini. Nah, dari bid'ah-bid'ah maksudnya ya. Jadi bagi siapa yang mengikuti bid'ah-bid'ah itu, maka dia telah membenci keislaman. Karena itu dari keharusannya seorang ketika dia mengikuti bid'ah, ya, maka dia akan meninggalkan apa? Meninggalkan sunnah. Karena dia akan ketemu antara dua perkara ini. Jika ada bid'ah yang muncul, maka akan ada sunnah yang apa? Yang hilang. Jika ada sunnah yang muncul, maka akan ada bid'ah yang apa? Yang hilang. Itu kaidah diterangkan oleh para ulama. Wa tafsirul Islam bis sunnah. Dan perhatikan dari perkataan Abul Aliyah itu, kata beliau, ya, ketika beliau menafsirkan Islam dengan sunnah. Ya. Jadi Islam itu adalah sunnah. Sunnah adalah apa? Islam. Nah, ini sunnah bermakna umum ya, yang sudah kita terangkan. Itu agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak cukup dia hanya mengatakan saya muslim, terus dia tidak mengikuti apa? Sunnah. Karena dua perkara ini mempunyai makna yang sama. Mempunyai makna yang apa? Yang sama. Setelah masuk Islam, maka dia harus mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipahami ini ya? Itu makna tafsir Islam bis sunnah. Ya. Tafsir keislaman dengan apa? Dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa khafahu ala alami tabi'in wa ulama'ihim. Dan perhatikanlah akan kekhawatiran beliau, ya, akan orang-orang yang berilmunya dari para tabi'in dan para ulama mereka. Nah, apa yang beliau khawatirkan? Minal khuruji anil kitabi wa sunnah. Mereka keluar dari kitab dan sunnah, ya, dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dimaklumi kan zaman tabi'in itu merupakan zaman dari masa-masa keemasan dari agama Islam ini. Ada 3 masa kan, yaitu Nabi dan para sahabatnya, kemudian zaman tabi'in, kemudian zaman tabi'ut tabi'in. Yang Nabi terangkan dalam riwayat Al-Bukhari Muslim. Ya. Kata beliau, khairun nasi qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik manusia, kata Nabi, adalah yang hidup di zamanku. Ini manusia yang terbaik, yaitu para sahabat. Kemudian zaman setelahnya itu zaman tabi'in, kemudian zaman setelahnya zaman tabi'ut tabi'in. Ini dianggap sebagai generasi yang paling terbaik. Inilah generasi as-salaf. Generasi apa? As-salaf. Dari generasi inilah merujuk seluruh ilmu-ilmu agama Islam ini. Tapi bersama dengan itu Abul Aliyah sudah khawatirkan di masa tabi'in ini
akan ada orang-orang yang keluar dari Al-Quran dan Sunnah. Mereka mengikuti apa? Bid'ah-bid'ah. Ya. Maka siapa yang memahami dari perkataan Abu Aliyah ini, kata beliau rahimahullah ta'ala, yatabayyanu laka ma'na qawlihi ta'ala id qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Ya. Maka akan jelas untukmu makna firman Allah Ta'ala, ya. Dan ingatlah tatkala Rabb-nya berkata kepadanya, berislamlah kamu. Maka dia berkata, aku berislam kepada Allah Rabbul Alamin. Ini tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Beliau diperintah oleh Allah untuk berislam. Nah, lihat sini sisi pendalilannya, ya. Nabi Ibrahim di waktu itu sudah masuk Islam. Bahkan beliau sudah berada pada puncak keislaman, ya. Puncak tauhid. Beliau adalah imamnya orang-orang yang bertauhid dari para nabi dan rasul. Tapi perhatikan, beliau masih diperintah oleh Allah untuk berislam. Id qala lahu rabbuhu aslim. Dan ingatlah tatkala Rabb-nya berfirman kepadanya, berislamlah kamu. Ya, kalau Nabi Ibrahim sudah masuk Islam. Ya. Dipaham, ya? Ini ada isyarat, ya, kata para ulama, akan pentingnya seorang itu istiqomah di atas Islam ini. Maka apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam? Qala aslamtu li rabbil alamin. Ya. Aku berislam kepada Allah Rabbul Alamin. Ini Islam bermakna umum, ya. Ya. Karena seluruh agama Nabi dan Rasul semuanya apa? Islam. Dan sudah kita terangkan, ya. Islam terbagi dua. Ada Islam yang bermakna umum, ada Islam yang bermakna apa? Khusus. Islam yang umum itu adalah Islamnya seluruh Nabi dan Rasul. Dari Nabi Adam sampai Nabi kita semuanya dikatakan apa? Muslim. Nah, ada penyerahan diri kepada Allah dengan tauhid, tunduk kepadanya dengan ketaatan, dan berlepas diri dari kesyirikan serta pelaku kesyirikan. Itulah keislaman yang dibawa oleh Nabi dan Rasul seluruhnya. Ya. Dipahami, ya? Baik. Jadi seorang butuh istiqomah dalam agama ini. Dengan dia mempelajari ilmu agama, dia mengamalkannya, berpegang teguh dengan keislaman ini. Nah, jangan dia berpaling ke kanan ke kiri. Dia berpegang teguh dengan sunnah Nabi. Dan dia berhati-hati dari apa? Dari bid'ah. Hal-hal yang dia adakan. Baik. Baik. Ayat yang kedua yang melibatkan situ, wa qawlihi wa wassa biha Ibrahimu bani wa Ya'qub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya. Dan firman-Nya tatkala Ibrahim alaihissalam mewasiatkan dengannya anak-anaknya, dan juga Nabi Ya'qub juga berwasiat kepada anak-anaknya. Apa wasiat mereka semuanya? Ya bani ya innallaha astafa lakumuddin. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih untuk kalian agama ini, itu agama Islam. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka jangan sekali-kali kalian meninggal kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ya, ini perhatikan, ya, wasiat Nabi Ibrahim alaihissalam kepada anak-anaknya, ya, Nabi Ismail, Nabi Ishak, dan wasiat Nabi Yakub kepada anak-anaknya. Ya. Nabi Yakub itu punya 12 anak. Ya. Di antaranya Nabi Yusuf. Di antaranya Nabi Yusuf. Sama wasiatnya semua.
Ya baniya innallaha astafa lakumuddin. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih untuk kalian agama ini. Nah, jadi seorang ketika dia masuk Islam, dia kenal keislaman itu, dia bisa belajar agama, itu nikmat. Ya, kesyukuran yang hendaknya kita jaga. Tapi ingat di sini, seorang ketika dia mengenal Islam, ya, dia butuh istiqomah di situ. Dengan cara dia mempelajari ilmu itu. Yang sudah diterangkan ya dari wasiat-wasiat Abul Aliyah. Nah, terus istiqomah sampai dia meninggal. Sampai dia apa? Meninggal. Paham ini ya? Nah, jadi mereka tidak merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak ada jaminan untuk kita ya. Ini Nabi dan Rasul ini sudah seperti ini. Wasiatnya kepada anak-anak mereka. Ya. Padahal mereka ini dijamin oleh Allah dari orang-orang yang masuk ke dalam surga. Tapi mereka khawatir. Nah, kepada keturunan mereka. Maka kita yang tidak ada jaminan hendaknya lebih khawatir lagi. Itu dari ciri keistiqomahan. Dari ciri keistiqomahan. Ayat yang kedua ini, wasabiha Ibrahimu bani, sampai akhir tadi itu sudah dibawakan oleh penulis rahimahullah taala di awal dari bab yang ke-11. Nah, tapi ayat yang ketiga kata beliau rahimahullah taala wa qoulihi taala wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Dan firman Allah taala, dan tidak ada yang membenci dari agama Nabi Ibrahim alaihissalam kecuali orang yang telah memperbodohi dirinya sendiri. Nah, jadi tidak ada yang membenci agama Islam ini kecuali orang yang memperbodohi dirinya. Nah, sangat bodoh seorang ya jika dia tidak mengenal Islam ini, agama yang jelas, yang terang tuntunannya. Masih ada juga yang tidak mau belajar. Ya. Masih ada juga yang tidak mau apa? Belajar. Padahal sudah disifatkan agama ini adalah agama yang mudah. Tidak ada hal yang berat dalam agama ini. Tinggal kita pelajari saja. Ya. Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ikutilah. Dan jangan kalian berbuat perkara-perkara baru. Sungguh kalian telah dicukupkan. Jadi kita yang tinggal mengikuti saja. Ringan, mudah ya. Kita tidak dibebani oleh Allah untuk membuat perkara-perkara baru dalam agama yang tidak ada tuntunannya. Ya. Sudah cukup hal tersebut. Sudah cukup hal tersebut. Dipahami ya? Baik. Jadi tidak ada yang membenci dari Islam kecuali orang yang telah memperbodohi dirinya sendiri, ya, merugikan dirinya sendiri di dunia dan di akhirat. Ya. Baik. Setelah beliau membawakan 3 ayat tadi itu, beliau berkata, "Washbahi hadhil usulil kibar." Dan semisal dari ayat-ayat ini yang merupakan pokok-pokok yang besar, allati hiya aslul usul, ya, sumber dari pokok-pokok, pijakan-pijakan. Wan nasu anha fi ghaflatin. Dan manusia terhadap perkara ini mereka berada dalam kelalaian. Ya. Ini manusia ya. Mereka lalai dari agama ini. Nah. Dan itu sifat dari kebanyakan manusia. Kalau perkara-perkara dunia jago semua. Tapi kalau dihadapkan pada perkara akhirat, mereka lalai di situ. Itu sifat yang tercela. Diterangkan di surah Ar-Rum oleh Allah. Ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka tahu perkara-perkara yang tampak dari kehidupan dunia,
Tapi terhadap negeri akhirat mereka lalai. Ya. Mereka apa? Lalai. Itu sifat kebanyakan manusia. Lalai akan negeri akhirat, tapi kalau dunia jago semua. Ya. Itu sifat yang tercela. Sifat yang tercela. Dipahami ya? Baik. Wa bi ma'rifatihi yatabayyanu ma'na al-ahadits fi hadzal bab wa amsalihha. Dan dengan mengetahui perkara ini akan jelas makna hadis-hadis di bab ini ya. Ya, tentang kewajiban seorang istiqamah. Nah, dipahami ya? Wa amal insanu alladhi ya, yaqra'uha wa ashbahaha wa huwa aminun mutmainnun annaha la tanaluhu wa yadhunnu fi qaumin kanu fabadu. Ya. Adapun orang yang membaca ya, adillah-adillah yang sudah kita terangkan tadi itu ya, dan orang-orang yang semisalnya, sementara dia merasa aman. Nah, oh ini hal yang diterangkan tadi itu bukan untuk saya katanya. Kalau saya itu aman, ya, kata dia begitu. Dan dia menyangka bahwasanya ayat-ayat dan hadis yang telah diterangkan itu untuk suatu kaum yang lain, bukan untuk dia. Maka ini adalah sumber kecelakaan kata beliau. Ya. Beliau tutup dengan sebuah ayat, afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illa al-qaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali kaum yang merugi. Kecuali kaum yang merugi. Ya. Jadi di sini beliau ingatkan ya, dalam kehidupan itu seorang jangan dia merasa aman. Ya. Jangan dia yakini bahwasanya dirinya sudah selamat. Tidak ada yang aman dari makar Allah. Ada syaitan yang terus-menerus apa? Menjerumuskan manusia. Syaitan ini iblis dan bala tentaranya sudah hidup. Ya, Anda tahu berapa umurnya sudah hidup? Dari jutaan tahun yang lalu. Bahkan miliaran tahun yang lalu mungkin. Sudah banyak pengalamannya. Ya. Kita ini baru berapa umur kita? Baru berapa puluh. Ya. Jadi tidak ada yang merasa aman ya. Syaitan itu musuh kita. Diterangkan oleh Allah, inna syaitana lakum adu fattakhiruhu aduwa. Sungguh syaitan itu musuh kalian. Maka jadikan dia musuh. Jadikan dia apa? Musuh. Ada orang kadang dia berteman dengan syaitan. Bukan dijadikan musuh tapi dia apa? Berteman dengan syaitan. Dalam bentuk dia mengikuti langkah-langkah syaitan. Ya. Tenggelam dalam dosa dan maksiat, dalam bid'ah, dalam kesyirikan. Ini kawan-kawan syaitan semuanya. Ya. Allah perintahkan jadikan dia sebagai musuh, tapi dia jadikan sebagai apa? Teman setianya. Ya, nasallallahu salamata wal afiyah. Jelas ini ya? Baik. Ini dari akhir komentar beliau rahimahullah ta'ala. Beliau berikutnya tutup bab yang ke-11 ini dengan hadis yang lain lagi. Ya, hadis ini sudah kita baca di bab yang kedua ya. Hanya beliau ulangi lagi di sini. Dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, riwayat Imam Ahmad dan An-Nasa'i. Ya. Kata beliau rahimahullah ta'ala, wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu annahu qala khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan. Thumma qala hada sabilullah. Thumma khatta khututan an yamini wa an shimali. Thumma qala hadhihi subul. Ala kulli sabilin minha syaitan yad'u ilaih. Thumma qara'a wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh
wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Rawahu Ahmadu wan Nasa'i. Ya. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW pernah menggaris satu garis yang lurus. Kemudian beliau bersabda, ini jalan Allah. Ya. Setelah itu beliau menggaris garis-garis yang lain di kanan dan di kirinya. Jadi ada garis yang lurus. Setelah itu beliau garis garis-garis yang lain di kanan dan di kiri. Ya. Beliau bersabda apa? Ini jalan-jalan. Ya. Ini jalan-jalan. Pada setiap jalan-jalan ini ada syaitan yang menyuruh kepadanya. Setelah itu beliau membaca ayat, sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus. Ya. Maka ikuti dia. Dan jangan kalian ikuti jalan-jalan tadi itu. Ya. Sehingga hal tersebut bisa memecah belah kalian dari jalan Allah. Hal itu adalah yang diwasiatkan oleh Allah untuk kalian agar kalian bertakwa. Ya. Jalan-jalan ini sudah ditafsirkan ya. Kita sudah terangkan dari penafsirannya. Ada jalan kekafiran, ada jalan apa? Bid'ah-bid'ah. Jadi jalan yang lurus itu diitari oleh jalan-jalan kekafiran dan jalan-jalan apa? Bid'ah. Ini mirip dengan wasiat Abu Ali yang sudah diterangkan ya. Jangan seorang dia menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dia jalan saja lurus. Kapan dia belok kanan belok kiri akan masuk dia pada jalan-jalan apa? Kekafiran atau bid'ah tadi itu. Itu perumpamaan dari Nabi SAW ya akan agama ini. Ya. Jadi jangan seorang hidup itu dia merasa aman. Ingat, di kanan kiri kita itu ada jalan-jalan yang menyimpang. Ya. Ada syaitan di situ. Dan syaitan di sini kata para ulama ada dua macam. Ada dari kalangan manusia, ada dari kalangan apa? Jin. Kalau dari kalangan manusia sudah kita terangkan di hadits Hudzaifah. Nah, ada dai-dai yang menyeru di depan pintu neraka jahanam. Di depan pintu neraka jahanam. Siapa yang mengikuti ajakan dai-dai tersebut, maka dia akan masukkan dalam neraka jahanam waliyadzubillah. Ya. Itu bukan sembarang ya. Ya, Nabi gambarkan mereka itu dai. Ya, kalau kita mungkin di sini apa? Penceramah, ustadz. Tapi mereka berdiri di mana? Di depan pintu neraka. Mengajak orang-orang masuk di situ. Jadi kalau seorang tidak punya pembeda di sini, dia tidak bisa bedakan mana jalan yang lurus, mana jalan yang menyimpang, dia akan ikuti dai-dai tadi itu. Itu syaitan dari kalangan manusia. Ada yang kedua dari kalangan jin. Dari kalangan apa? Jin. Ya. Ini memberikan was-was dalam hati manusia untuk mengikuti apa? Jalan-jalan yang menyimpang tadi itu. Apakah kekafiran atau bid'ah? Dipahami ini ya? Baik. Jadi di sini ada wasiat yang terakhir yang diterangkan di bab yang ke-11 ini agar seorang istiqomah ya dengan mengikuti jalan yang lurus ya. Dan dia meninggalkan jalan-jalan yang menyimpang tadi itu. Berhati-hati ya. Dari jalan-jalan kekafiran, jalan-jalan bid'ah. Orang-orang Yahudi Nasara itu mereka tidak ridho dengan kita ya. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi Nasara itu tidak akan ridho kepada Muhammad. Ya. Sampai kamu mengikuti agama mereka. Ya. Maka seorang butuh dia istiqomah ya di atas agama ini. Berpegang teguh dengan jalan yang lurus, dia mempelajari agama ini, ya, beramal dengannya. Ada kalimat yang indah dari para ulama ya. Seorang yang masuk Islam itu kan banyak.
Tapi yang belajar agama itu sedikit. Ya. Itu kenyataan. KTP kan banyak Islam, tapi yang belajar itu apa? Sedikit. Ya. Dari yang belajar ini, yang mengamalkan agama itu lebih sedikit lagi. Lebih apa? Lebih sedikit. Ada orang kadang dia paham ilmu, tapi dia tidak beramal dengan ilmu yang dia telah pelajari. Ya. Kemudian yang beramal ini juga, kalau dicari yang istiqomah, itu lebih sedikit lagi. Lebih apa? Lebih sedikit lagi. Itu jalan-jalan yang hendaknya kita apa? Kita tempuh. Kita belajar, kita mengamalkan ilmu itu, kita istiqomah di atasnya sampai mati. Ya. Dan banyak berdoa kepada Allah supaya kita diselamatkan. Ya. Dari gangguan syaitan, dari jerat-jerat syaitan. Nah, di dunia ini, dan kita diselamatkan oleh Allah tatkala di sakaratul maut, ya, diberikan afiat, ya, penjagaan tatkala kita berada di alam barzah, dan tatkala kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Tapi segera dulu dari akhir majelis kita ya. Insyaallah cukup. Nanti berikutnya kita akan masuk di bab yang baru. Kita akhiri majelisnya, jika ada kurang mohon dimaafkan. Subhanallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.